Halo VTuber, gimana kabar? Semangat semuanya ya, sahabat-sahabat DHI. Saya lihat eh, video shortnya daripada Christotep ya. Katanya pemain piano tidak malu-maluin main ponsi. Aduh, kalau saya bilang ini orang apa ya? Banyak hal bisa terjadi. Bisa iri kepada DHI si bocil. Kenapa? Viewernya bocil naik, viewernya dia drop, ulah karena pembohongan demi pembohongan. Dia terus melakukannya berulang-ulang beberapa bulan dan tidak malu-malu pakai kalung salib lagi. Dia bilang pemain ponsi, pemain pianis. Memang jago main pianis kan? Lu apa yang lu tahu ya? Ngibul kan? Halu kan? Siapa yang saya mau malui? Hah? Si dia? Aduh. Saya ketawa jahat lagi untuk dia. Saya harus ngomong ini karena ini realita kehidupan. Pintar ngomong ponsi padahal sebelum menjalankan itu Christotepnya itu yang tidak jelas itu, dia ada di menjalankan token. Ya sudah dapat juga itu duitnya itu. Tidak lama setelah itu, hitungan bulan kok itu scam. Dia sudah dapat juga uangnya, dikasih anak istrinya, dikasih makan. Karena kan dia caleg gagal kan. Dia sendiri kok ngomong, dia caleg gagal. Nah, lalu kemudian yang paling parahnya kan saya sudah bilang semuanya kan. Dibongkar kehaluan mereka, dia nggak terima. Sampai berapa lama kibulin terus VTuber. Meeting sampai subuh untuk VTuber. Mana buktinya 3T? Nggak terima. Lalu paling parahnya lucunya bilang, tidak malu main ponsi padahal dia sendiri juga masuk di SCW. Komunikasi, minta inilah, trading lagi nih. Enjoy saat itu. Lalu kemudian paling parahnya ini orang, waktu diajak si Kriwil ya, greeting, dia minta cashback dari Kribo. Ya kan, sampai Kribo bilang, itu si Chris benar-benar minta cashback. Dia join di Kribo, dia bikin sembarang ngomong lagi dengan dia mengatakan saya ngajak, padahal Kribo yang ngajak. Lalu setelah dia masuk ya, itu pun saya nggak tahu proses masuknya kapan, ya kan? Dia kan pemain ponsi juga, lalu pintar lihat bisa cium kebusukan orang tapi dia nggak cium kebusukan diri sendiri, ya kan? Dia mulai semuanya ini, makanya saya ngomong. Dia minta cashback ke Kribo saat itu. Saya nggak tahu kapan akhirnya Kribo nelpon saya, itu si Chris itu masa minta cashback lagi, nggak tahu apa anunya. Kasihan sekali. Lalu saat itu mulai juga menggurui saya. Ayo kita ini supaya kita telepon ke Singapura supaya kita bisa dekat dengan manajemen. Berambisi kan? Memang orangnya suka berambisi. Saya biasa-biasa aja. Ya saya mau jalankan, saya upload di YouTube saya linknya. Ada yang mau jalankan, ya terserah. Kemungkinan iri ketika saya dapat hasil dari sana, tidak dipungkiri memang. Tapi saya nggak pernah paksa siapapun, ya kan? Buktinya nggak bisa tunjukkan kan? Karena nggak ada paksaan coy. Saya suruh main gratisan, oke? Nah, karena kita tahu aplikasi, pintar dia ngomong pintar ponsi, padahal dia lihat dirinya di token, ya. Sudah itu kasihan juga saya lihat kemana-mana jadi caleg gagal, sudah itu masuk dalam tim halu. Demi untuk berjuang ya, demi untuk anak dan istrinya. Kasihan juga. Lalu pintar, merasa paling pintar, paling hebat. Di dalam grup, keluar masuk grup, tidak punya pendirian. Saya bongkar semuanya nih. Apakah ada yang berani mengatakan tidak? Karena fakta. Dulu aja saya bongkar kelakuan apa yang ada di grup. Tidak ada yang ngomong. Hanya menganggap saya apalah, padahal benar kan? Terlihat sekarang. Apa yang mereka kerjakan? Buyar. Seperti burung dikeluarkan ekor, pak, lalu mutar-mutar. Itulah si Christotep. Saya nggak pernah sebut inisialnya, namanya juga. Karena memang saya nggak kenal ini orang dulu. Mereka aja dengan Kribo yang telepon saya, lalu Kribo bilang ada yang mau kenalan dengan kamu bro. Ya sudah, kita... Jadi dia ngemis-ngemis ke saya, kasih untuk kenalan kan, padahal saya nggak kenal.
Lalu sekarang pintar ngomong, tidak level. Memang dari dulu saya nggak kenal orang halu juga, saya juga masuk di grup karena memang berpikir untuk memberikan informasi yang benar. Tetapi mereka katanya pintar, tapi nggak bisa mengerti antara halu dan ditipu, iya kan? Mereka juga kena juga hipnotis. Ya makanya nggak lolos jadi caleg karena dia nggak bisa bedakan antara hipnotis, antara benar, fakta, real, tujuan terukur tidak. Dia nggak bisa tahu. Makanya nggak lolos jadi caleg. Siapa yang mau pilih dia? Saya ketajat lagi ya teman-teman. Aduh. Hari ini saya baru ketemu dengan seorang yang luar biasa besar lah ya di channel ini. Tapi nggak usah saya cerita, nanti panas hati. Lama-lama berasap di kepalanya, bahas terus DHI. Di videonya kan dia DHI. Ya, dibahas DHI. Apalagi kakak saya yang Pak Effendi itu. Dia bahas, dia pasang foto saya juga di depannya. Apa? Jualannya DHI mahal, bro. Ya, perlu Anda tahu semua ini. Ya. Jadi mereka membahas saya nggak pernah mau langsung menyebutkan. Saya counter karena perlu juga saya counter, ya kan? Dia buka-bukaan, ngungkit-ngungkit mengingatkan istri, tidak berbicara pada konteksnya. Pantas ini orang tidak lolos caleg karena nggak tahu. Udah berumur lah, dia tua dari saya ya. Dia tua dari saya. Dia sudah berumur, tetapi dia nggak bisa bedakan itu permasalahan ini. Lalu ketika dikasih sadar, dia nggak terima, merambah kemana-mana, berbicara tentang sesuatu yang sengaja membuat opini menjelekkan orang lain. Padahal dia juga dulu adalah orang SCW. Dia terima tuh, dia join tuh dengan Kriwil, lalu minta cashback dari Kriwil, sampai Kriwil ngomel-ngomel ke saya. Masuk grup bersinggungan sama Semilianto, ngambil keluar, katanya idealis. Keluar, tidak lama toh, saya kasih damai sama mereka, sama Semilianto, saya kasih damai. Akhirnya tidak lama nongol lagi di grup. Ini kan kalau saya bilang meludah baru dijilat kembali ludahnya. Nah inilah orang yang tidak punya pendirian, yang caleg gagal nih ya. Ada yang bilang tidak malu-malu jadi pemain pianis. Oh, saya bangga pianis di satu tempat gereja besar lagi ya. Saya bangga. Saya ajak orang untuk memuji Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan aplikasi yang saya jalankan ya. Coba tunjukkan, apa ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah ponzi ya. Coba tunjukkan semua ya. Itu tergantung bagaimana kita memberikan istilah legalisasi ya. Kalau saya bilang juga dia bermain ponzi sebelum di Kristotepnya, ya kan? Saya ditelepon dari teman, dia sudah bayar 2 juta untuk mainkan Kristotep, tidak ada hasil, buang-buang kuota. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang join di sana, aduh, yakin deh sama saya, akan lebih banyak pengeluaran kuota Anda, apalagi pakai paket data daripada keuntungan. Yakin ya. Mungkin bisa kalau 100-an ribu member, tapi deh itu install-installnya ribet saya bilang. Saran saya delete aja ya, daripada bikin pusing. Ada nggak sepaham? Coba saja lah, coba main aja ya. Ini saya ngomong apa adanya. Ada beberapa aplikasi juga yang saya jalankan, ya jalani aja. Tapi kalau kalian mau habis-habis kuota, jalani Kristotep ya. Oke, itu aja. Informasi kali ini tidak ada informasi signifikan tentang VTube, tetapi intinya tim 9 tetap bergerak. Saya tadi pagi teleponan dengan Pak Kemandala, progres berjalan ya teman-teman VTuber ya. Cuma ini memberikan saja apa namanya nih sama si Kristotep itu ya. Siapa yang sama melalui? Mereka. Siapa yang sama melalui? Harusnya dia malu sama dirinya sendiri ya. Ngomong sama memaki-maki, sebenarnya dia membuka aibnya sendiri, tapi dia nggak sadar. Karena itu faktor halu tingkat tinggi. Kang Rangga, ya kan, dekat-dekat dengan Kang Rangga, kasihan. Caleg gagal lagi. Iya tahu ah, namanya usaha. Oke, itu aja teman-teman ya. Sadis kan? Ini apa ya, fakta lah, fakta ya.
Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Apa yang terjadi, mungkin Anda bilang kelewatan, ya ada sebab akibat kan. Saya hanya membongkar apa yang terjadi di grup, kemudian dia merambah kemana-mana. Itu aja. Salam sabar untuk Anda semua. Dan kalau mau dengar orang-orang halu terus ngomong ya, sudah kita lihat berbulan-bulan meeting di pinggir jalan, ngomong ribuan teh, meetingnya di pinggir jalan sampai subuh, nggak jelas ya. 3T tidak landing-landing, ribuan teh cari bank, di belakang kita pengacara HP, kenyang. Nggak sadar-sadar, nggak merasa berdosa membohongi orang-orang di luar sana. Makanya orang-orang begini tidak perlu dilembuti bicara, ditamplak. Tahu nggak teman-teman ya? Orang-orang seperti ini kalau dia dilembuti nggak sadar, harus Oke?